Pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab dijadwalkan tiba di Indonesia pada Selasa pagi ini dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Langsung kita sapa Roni yang berada di sekitar tol di arah Bandara Soekarno-Hatta. Roni, selamat pagi. Bagaimana kondisi jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta? Apakah terlihat kemacetan panjang? Informasi yang saya terima barusan dari TMC Polda Metro Jaya menyebutkan tol bandara ini lumpuh total, nyaris tidak bergerak 0 km per jam. Apakah benar seperti itu di pantauan Anda di sana? Ya, benar sekali Heranov dan Lady. Kalau kita lihat memang tadi sejak kilometer 25. Kalau kita tahu memang ada sekitar 10 kilometer lagi untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan kemacetan ataupun lumpuh total seperti itu terjadi. Termasuk kita sendiri yang juga akan menuju ke airport pun juga tidak bisa melakukan pergerakan kendaraan sama sekali. Anda bisa lihat di belakang saya, tadi banyak sekali dari pendukung-pendukung ataupun simpatisan dari Rizik Syihab ini yang sudah keluar dari mobil, kemudian berjalan kaki dengan membawa bendera. Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di kemacetan ini, karena tidak hanya dari simpatisan yang keluar, tetapi juga kita lihat ada sejumlah mereka ataupun para penumpang pesawat yang ingin mengejar pesawat mereka. Rata-rata sebagian ada yang menggerek koper untuk menuju ke airport karena mungkin harus mengejar jadwal pesawat seperti itu. Termasuk ini hal-hal yang mungkin tidak diduga oleh siapapun, termasuk mereka para penumpang yang tadinya mempersiapkan beberapa jam sebelum penerbangan mereka, tetapi akhirnya mengalami kemacetan yang kalau kita lihat dari maps ataupun dari peta, ada sekitar 1,5 jam lagi hanya untuk menempuh 7 km menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kalau Anda lihat di depan sana, kemacetan di sana juga ada kedengaran suara ambulans yang juga terjebak di kemacetan dan juga tidak bisa menembus kemacetan ini. Kita tidak tahu ambulans tersebut membawa apa, dan sebagian besar kalau kita lihat kendaraan hanya stuck seperti itu, termasuk juga para simpatisan ataupun mereka yang ingin menjemput Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sudah banyak yang keluar dari kendaraan mereka. Rata-rata kalau kita lihat kendaraan ini mereka sudah mulai berjalan. Tadi juga kalau di dalam tol, kita sejak masuk dari tol dalam kota tadi sudah mulai terlihat keramaian yang sebagian besar memang mereka membawa atribut-atribut yang terkait dengan FPI seperti itu. Sehingga memang bisa diindikasikan bahwa mereka akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penjemputan terhadap Imam Besar FPI Rizik Syihab. Anda mungkin bisa lihat sebagian besar sudah memutuskan untuk turun dari kendaraan dan memilih untuk berjalan kaki. Ada sekitar 7 km dari titik saya berdiri sekarang ini untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita memang belum melihat seperti apa kondisi di Bandara Soekarno-Hatta, Heranov dan Lady, karena memang kondisi kemacetan ini membuat kita tidak bisa bergerak, kendaraan kita tidak bisa bergerak. Namun bisa diprediksi kalau kita lihat apa yang keramaian tersebut juga mungkin sudah tampak terjadi. Kalau kita lihat dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri, dari pihak Angkasa Pura II, mereka sudah mempersiapkan setidaknya ada 500 personil aviation security atau AFSEC yang akan dipersiapkan untuk melakukan pengamanan. Prinsipnya adalah apa yang dilakukan baik juga dari TNI, Polri, dan juga pengamanan nantinya akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Prinsipnya adalah pengetatan lebih kepada bagaimana mereka imbauan kepada para simpatisan ini untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena memang dalam kondisi pandemi seperti ini, kerumunan memang cukup beresiko sangat tinggi seperti itu. Kita melihat juga bagaimana Mahfud MD selaku Menko Polhukam kemarin sempat memberikan statement bagaimana kedatangan ataupun Rizik Syihab ini diperlakukan sebagai memiliki hak hukum dan juga kewajiban hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Sehingga memang tentunya dia diperbolehkan untuk pulang, juga diizinkan untuk keluar dari Indonesia seperti itu. Yang kalau kita tahu bahwa Rizik Syihab sudah menuju ke Arab Saudi sejak bulan April 2017. Ini berarti sudah 3,5 tahun lamanya. Ada sekitar 6 kali kabar informasi untuk Rizik Syihab ini kembali ke Indonesia, namun tidak terjadi hal itu. Dan inilah momentum yang memang kalau dari pihak FPI sendiri memastikan kepastian untuk pulangnya Rizik Syihab. Nah, dari minggu lalu pun sebenarnya Rizik Syihab sudah melakukan live ataupun streaming dari
televisi Front TV seperti itu yang disiarkan melalui kanal YouTube memberikan informasi tentang kepulangannya. Jadi memang penerbangan sudah dilakukan dari Jeddah, Arab Saudi tadi malam, yaitu pada pukul 19.30 waktu setempat, dan diprediksi akan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekarang menunjukkan pukul 6.45, ini berarti ada sekitar 2 jam kurang untuk menuju kedatangan, dan tentunya perjalanan kalau kita lihat dari 7 km yang kemacetan seperti ini, ada sekiranya waktu yang diperlukan setidaknya 1,5 jam. Kalaupun ada pergerakan-pergerakan jalan ataupun kendaraan yang bisa dilakukan oleh pengendara, namun kembali berhenti. Karena kalau kita lihat di titik kilometer nantinya di sebelah sana, ada di sekitar kilometer 30, akan ada gerbang tol seperti itu yang tentunya harus dilewati. Ini akan menjadi tentunya stuck lagi bagi kendaraan-kendaraan yang harus melakukan pembayaran tol dan lain sebagainya. Ini yang menjadi opsi bagi para simpatisan untuk memilih keluar dari kendaraan mereka dan memilih berjalan kaki. Tadi sempat saya melihat juga ada yang calon penumpang pesawat yang keluar untuk mencari kendaraan opsi ataupun alternatif lain karena mungkinnya harus mengejar. Karena kita lihat ada jalan tikus seperti itu untuk menuju jalan utama atau jalan luar seperti itu yang untuk mereka bisa bagaimana naik kendaraan lain untuk bisa menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sejauh ini saya kembalikan dulu ke Anda, Heranov dan Lady. Baik, terima kasih Roni Satria untuk informasi Anda terkait pemantauan bagaimana jalan menuju bandara yang macet total pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.